manusia harus bekerja? Katanya ini gampang ya, tapi kalau dipikirkan lagi, mungkin juga gak segampang yang kita pikirkan ya. Apa ya saya harus bekerja ya? Oke? Siapa yang akan menjawab? Saya senang nih, berani langsung tunjuk tangan. Silakan Pak, saya mau pamali dengan tangan kanan. Oke, ini panitia pasti, karena pakai pika. Oh bukan? Pakai pika itu apa? Ketua grup. So tahu lagi ya, udah terasa so tahu. Oke, Pak Rudi, mau dipanggil Pak Rudi atau apa? Rusak dikit, oke. Pak Rudi dikit silakan. Kenapa Bapak harus kerja? Amin. Kita pulang ya. Udah jawab semua. Oke. Karena disuruh Tuhan untuk jadi berkat buat keluarga dan sesama. Jadi ada alasan yang mendasar kenapa orang bekerja. Karena agar jadi berkat untuk keluarga dan sesama. Setuju teman-teman? Oke. Kasih ya Pak Oto ya. Karena Pak Oto sudah menjawab, Pak Oto saya kasih kesempatan untuk nunjuk tanpa mereka marah. Kenapa dia lagi di antara para wanita? Oke. Silakan Ibu. Kenapa Ibu manusia harus bekerja kalau menurut Ibu? Sesuatunya apa? Salary ya, yang paling gampang lah ya. Akhir bulan begitu ya. Oke, salary. Ada lain? Waduh, ini mengisi waktu loh ya. Jadi kalau makan saya itu kayaknya waktu kita akan terbuang ya. Gak salah juga. Mengisi waktu. Oke. Dapat salary, mengisi waktu. Selain itu, 2 hari itu ya. Terima kasih Ibu ya. Oke. Wah, Bapak bangga Ibu menjawab seperti itu Bu. Oke. Ya. Sekarang sebelah kanan saya. Tadi kanan sebelah kiri saya. Sekarang sebelah kanan saya. Silakan. Siapa yang mau coba jawab? Kenapa manusia harus bekerja? Ibu mau jawab? Silakan. Oke. Kalau mau bekerja ada uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya benar. Itu realistis Bu ya. Namanya jawabannya ya. Terima kasih ya Bu. Ada lagi Mas selain itu? Oh, Bapak mau jawab sekarang. Kalau kita tidak bekerja, itu serasa tidak terasa enak. Ya. Kalau kita tidak bekerja hidup terasa hampa. Kayak baca puisi gitu, kayak tidak terasa monoton ya, kayak nggak ada meaning ya, kayak nggak ada artinya gitu ya, gitu ya Pak ya. Oke. Jadi Bapak itu yang membuat Bapak terus bekerja sampai hari ini. Terima kasih Pak. Oke. Ya, pasti semua punya jawabannya. Teman-teman sudah mewakili kita. Nah, saya ingin kasih lihat sesuatu. Nanti kalau aku mau sampaikan boleh loh ya. Oke. Iya. Pas saya minta loh ya, Pak aku nanti saya jawab ya. Oke. Nah, oke. Begitu saya keluarin teori Maslow, udah langsung, oh saya ngerti, gitu ya. Siapa yang kesini kenal sama Maslow? Kenal itu artinya tahu teorinya lah, gitu ya. Angkat tangan. Ngaku. Pada namanya mau ngaku ya. Tahu aja, nggak apa-apa. Dulu kuliahnya manajemen kan? Iya, tahu dong, kenalan sama Maslow pasti. Yang kuliah manajemen psikologi pasti kenal sama ini. Iya, Pak Januar langsung dua gitu ya. Oke, saya kasih lihat deh. Yes, ini adalah teori Maslow yang terkenal ya. Saya coba dulu bukakan ini di awal. Oke, ini adalah piramid Maslow. Maslow bicara tentang apa? Needs atau kebutuhan. Bahwa setiap kita punya kebutuhan, betul ya? Iya. Nah, kita cek dulu sekarang. Betul nggak ini? Urutannya ada dari sini. Psychology needs. Salah ya, salah tulis ya. Oke. Ya. Physical need, safety needs, social need, esteem need, dan self actualization need, begitu ya. Nah, oke. Sekarang bayangkan bahwa Anda dan saya masuk ke teorinya Maslow dan hubungkan dengan kerja. Kira-kira teori ini masuk akal nggak bagi? Sangat masuk akal. Makanya tadi saya pilih Maslow. Banyak teori sih, tapi yang paling mudah yang kita bisa lihat ada Maslow. Kita lihat need yang paling rendah. Ini dianggap nih kalau need yang satu ini tidak terpenuhi, maka hidup manusia itu akan apa? Ya akan tidak bisa bertahan di dunia ini. Ya, oke.
Yang paling bawah adalah psychological needs atau kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi apa sih teman-teman? Sandang, pangan, papan, betul ya? Terjawab ya tadi ibu-ibu ya. Saya kerja supaya saya bisa dapat uang. Kalau saya dapat uang, maka saya bisa beli rumah, beli kendaraan. Kendaraan itu psychological needs ya. Oke, kayaknya belum sampai kendaraan dulu Pak ya. Makan, sandang, papan, betul ya? Jadi dengan ada uang saya kerja, saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya akan makanan, pakaian dan rumah. Tapi rumahnya jangan yang di Pondok Indah ya. Loh, ini fisiologi loh. Pokoknya ada rumah lah, gitu ya. Entah itu rumahnya buat dari kontrak, apartemen dan macam-macam. It's okay. Oke, jadi masuk akal ya. Jadi teori Maslow ini sangat masuk akal ketika kita bicara tentang working. Karena setiap orang kerja untuk memenuhi kebutuhan yang paling rendah yaitu fisiologis. Ketika fisiologis sudah selesai, maksudnya sudah terpenuhi, gaji kita cukup kok buat kasih anak kita makan, rumah yang oke lah, mantap juga gak masalah, pakaian dan sebagainya, ya sekolah juga sih. Sekarang sekolah itu jadi fisiologis kayaknya, betul nggak teman-teman? Iya, kita akan masuk ke kebutuhan yang di atasnya. Apa itu kebutuhan di atasnya? Kebutuhan akan apa? Safety, needs, itu ya, keamanan ya, ketentraman ya, betul nggak? Pernah nggak memikirkan kerja itu memberikan kita keamanan? Nah ini saya mau dengerin dari teman saya yang namanya Pak Akon tadi. Kan tadi udah dibilang kita mau tandem hari ini. Gimana? Ya beneran. Mungkin gitu lihat kita praktis sama senang saya. Oke. Beliau ada seorang trainer, jadi saya senang punya teman. Pak Akon bagaimana memaknai bahwa kerja itu bisa memberikan safety needs? Saya ambil dari mana saya? Oke. Pengalaman pribadi boleh beda. Siapa yang namanya juga? Nanti ini akan saya oper lagi, saya akan kasih teman-teman buat share. Karena ini kelas kita. Yang pernah, ya safety needs. Bagaimana kerja itu bisa jadi safety needs buat Anda? Kalau saya sih ini, kadang-kadang kita merasa dalam tahap tertentu kan kita terlalu nabung gitu ya. Sebenarnya nabung itu apa sih? Nabung itu kan sehingga kita untuk kalau ada sesuatu terjadi di luar kebutuhan dasar kita, itu kita bisa gunakan. Nah, salah satunya itu adalah asuransi. Ini kita akan jualan asuransi ya? Saya pakai ya? Karena ini akan dipropose. Ya, ada hal-hal yang sifatnya juga kita kan kadang-kadang juga ekspensi itu kan kita ada sisihkan gitu ya. Berapa persen untuk kita punya hal-hal yang akan juga gitu. Nah, kadang-kadang itu yang menjadikan kita juga nggak pernah tahu gitu ya tentang diri kita atau saudara kita, orang tua kita, kadang-kadang kita bisa gunakan gitu. Dan saya percaya kalau kita kerja kebutuhan dasar hidup kita terpenuhi, biasanya kita mulai naik kepada hal-hal yang sifatnya kita bisa saving yang sifatnya mendasar adalah keamanan dan kesehatan. Kalau misalkan nanti tingkatnya itu mungkin kenyamanannya itu nanti baru masuk social needs gitu ya. Mungkin saya bisa share gitu karena saya percaya teman-teman juga melakukan sama. Jadi real ya? Real. Saya bilang saya punya praktisi sekian banyak di dalam ruangan ini. Jadi kenapa saya harus bicara sendirian? Iya, yang pernah ikut kelas saya siapa? Yang pernah jadi mahasiswa saya? Satu orang. Satu orang ya, contoh lagi ya. Iya, satu lagi nggak ada di sini ya. Di kelas lain ya ternyata ya. Kabut. Itu dia menurut saya. Iya, katanya gini, kalau Bu Desi ngajar, itu nggak akan pernah membiarkan murid-muridnya diem. Kalau diem itu artinya apa ya? Salah kelas. Gitu ya. Itu tadi karena saya adalah orang yang sangat melihat bahwa setiap orang itu punya potensi untuk mengajar, untuk berbagi. Sekalipun Anda ada di sini dan ya saya mau dengar tentang working filosofi gitu. Tapi saya percaya Anda sudah punya ilmu itu di dalam diri Anda. Saya hanya mencoba untuk mementori Anda supaya itu rupanya. Oke gitu ya. Gitu ya. Jadi setuju ya hari ini kita akan sama-sama sharing ya. Oke, jadi yang Pak Ako katakan itu benar. Jadi asuransi bilang 30% ya, asuransi bilang tukang pajak bilang 30% kalau bisa disisihkanlah buat keamanan. Soalnya baru nggak lama konsultasi dengan tukang pajak. Jadi sangat real ini ya.
Jadi pekerjaan itu bisa memberikan kita sebuah keamanan. Coba bayangkan ketika orang tidak bekerja. Rasanya seperti apa? Nggak safe kan? Hidupnya? Oke. Naik ke yang atas yaitu social needs. Oke. Siapa nih yang mau sharing tentang social needs? Oke. Pertanyaan yang paling mudah begini. Teman-teman, apa yang teman-teman dapat di kerja selain job desk, selain salary? Apa yang teman-teman dapat di kerja? Kolega? Iya. Apa lagi? Teman kerja, betul nggak? Iya. Betul nggak? Kerja itu memberikan kepada kita social skill, social needs, kebutuhan untuk berrelasi dengan orang lain. Betul ya? Dan kita diajarin katanya kalau masih muda, nggak perlu muda lah, maksudnya kita semua yang penting itu membentuk sebuah apa? Relasi. Iya. Orang yang pintar kalau punya relasi, gimana sih? Gak bisa sukses katanya. Gitu ya? Anda percaya itu? Kita membangun relasi bukan? Iya, oke. Nah, naik lagi ke atasnya, apa itu dibaca? Self-esteem. Nah, ini dia. Maaf bertanya, siapa yang di sini sudah masuk ke MPP? Masa persiapan pensiun. Maaf. Ada? Yang udah mau lakcap ya? Biasanya lakcap ya? Jadi itu nggak ada gitu pada di sini ya? X juga X juga udah mulai masuk MPP loh. Kalau kerjanya 55 udah mau masuk MPP loh ini. Ada ya? Oke, iya, ada. Boleh sharing ya? Maaf ya, boleh sharing ya? Oke, nggak apa-apa ya Bu ya, sharing nggak apa-apa ya? Oke, Bu, Ibu bekerja aktif ya selama ini? Iya, gimana Bu ketika mau masuk masa pensiun? Boleh sharing nggak? Dan hidup kah atau senang, hore gitu ya? Gimana? Sebagian senang? Kenapa ada hidupnya? Belum siap. Kenapa belum siap? Oke, positif sih ya, masih bisa produktif tapi harus pensiun. Oke. Kira-kira Bu, Ibu merasa kalau Ibu nggak bekerja apa yang Ibu? Selain salary ya, selain salary. Apa yang mau ditakutkan ketika Ibu tidak bekerja atau pensiun? Estimate-nya bisa cerita lebih lanjut? Saya merasa karena selama kali bekerja berapa bukannya penghargaan dari luar ya, lebih penghargaan dari Iya, sekali gitu ya. Aduh nanti kalau mau bekerja kayaknya aku gak guna loh ya. Kayaknya aku kurang ya. Kayaknya self esteem aku akan, wah ini akan tergoncang. Makasih buat sharingnya ya Bu ya. Nanti saya akan berharap mau masuk di masa MPK Ibu langsung semangat. Gitu ya. Terus saya kayak motivator banget ya hari ini ya. Oke, nah Ibu adalah orang yang akan memasuki masa MPP. Tapi bukan cuma sekedar orang-orang MPP loh yang akan mengalami yang namanya esteem needs. Berapa banyak di sini yang merasa harga dirinya tergoncang ketika tidak punya kerja atau karirnya nggak oke dibandingin teman-teman, wah dia cepat banget, sementara saya, ya gitu ya. Jadi kerja itu ada hubungannya dengan self-esteem kita, harga diri kita. Enggak negatif tapi juga kadang-kadang enggak positif. Oke, artinya gini, enggak salah sih kalau misalnya kita berjuang untuk sesuatu yang kita harapkan dalam diri kita. Jadi kayak kita memotivasi diri kita, you can do it, ayo sampai titik ini gitu ya. Tetapi juga enggak positif juga. Ketika kita menghargai diri kita hanya sebatas profesi kita, itu bahaya juga. Nanti di sesi ini kita akan ngobrol tentang itu. Dan yang paling tinggi teman-teman baca self-actualization. Ada loh orang-orang, makanya tadi saya tanya Bu, kerja apa yang gak dapat salary-nya? Pelayanan katanya, ini ibadah amal gitu. Bagus positifnya, tapi ada lagi loh orang yang bersedia tidak dibayar. Kenapa Bu? Tapi mama-mama kayak nggak masuk ke self-actualization ya. Orang-orang yang gini, nggak peduli aku digaji berapa, tetapi kerjaan itu membuat aku bisa apa? Happy masih indah kalau happy. Ada satu lagi apa? Fill-in, yes. Mengaktualisasi diriku. Jadi buat aku nggak peduli. Saya bilang
negatif juga, gitu ya. Jadi ini adalah area-area yang kita harus kontrol gitu. Jadi Maslow ini nggak negatif gitu. Wah ini musuhnya orang Kristen, enggak gitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjebak di dalam belenggunya Maslow, needs-nya Maslow. Gitu. Jadi self actualization itu sesuatu yang gini, saya akan mengaktualisasikan diri saya akan menampilkan diri saya pada satu titik yang paling puncak. Nah, pada saat saya merasa, it's me. Dan kita akan merasa, saya bangga sekali karena saya bisa sampai titik ini. Bagus kan, positif kan? Tapi kalau itu yang dikejar, kira-kira bahaya nggak? Bahaya, kenapa? Karena harga diri akan ditahan di aktualisasi. Nah, itu. Oke ya, sampai di sini kita cukup paham ya bahwa ini menggerakkan kita. Saya hanya ingin sampaikan bahwa sesi ini adalah sesi refleksi sebenarnya, di mana kita diajak untuk coba memikirkan apa makna saya bekerja sampai hari ini. Kerjanya tidak saya sempitkan. Contoh pun bekerja sebagai hamba Tuhan. Saya pun bekerja sebagai as a teacher, gitu ya. Beberapa ibu rumah tangga pun bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ya, apapun pekerjaan Anda. Jadi saya lebarkan tentang workingnya ya. Oke. Nah, ini adalah kisah sukses para pekerja tangguh. Wah, saya gak ada hadiah ya. Tapi kita tahu ya siapa orang besar ini ya. Saya tunjuk. Anda tahu yang ini? Oh, Susi. Pernah baca kisahnya? Biografinya? Ya, dia pernah jadi menteri terus sukses nggak? Ya, Anda anggap dia sukses nggak? Sukses lah ya. Dia bekerja di bidang apa? Penerbangan ya. Oke, tambang ya. Lautan. Oke, ya. Kalau ini tahu dong? CT, ya, CT Corp gitu ya. Anak singkong. Bukunya terkenal loh. Ini tahu dong? Mas Menteri? Nanti makanin sang Gojek. Iya. Saya di bidang pendidikan, jadi saya sangat mengagumi beliau sih. Masukan-masukannya keren ya. Oke, kalau yang ini tahu dong? Suka pakai produknya tapi kamu nggak tahu keterlaluan. Soichiro Honda. Iya, oke. Yang ini udah tahu dong? Anak-anak pasti tahu. Colonel Sanders. Oke, iya. Nah ini yang terakhir nih, siapa nih? Mars, ya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa saya menampilkan ini? Ini kan orang-orang yang kita anggap sukses bekerja, betul ya? Di balik sukses mereka tuh ada sesuatu. Ya, memang sih banyak kan kalau kita membaca tentang biografi mereka tuh muatannya adalah pada karakternya, ketangguhan mereka, perseverance-nya mereka, kesungguhan mereka, tahan banting, jatuh bangkit lagi gitu. Jadi ibaratnya mereka tuh bukan generasi yang stroberi lah kayak anak-anak kita pada zaman ini gitu, nyerah gitu ya. Ntar lagi mau jadi YouTuber, ada lagi mau jadi YouTuber, semuanya YouTuber gitu ya. Mereka nggak jadi YouTuber sih ya. Mereka ada orang yang bisa dibanting, muncul lagi dibanding, muncul lagi gitu ya. Nah, pasti kan ada filosofinya, betul nggak? Di balik kerja mereka yang sukses ada filosofinya. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan di sini. Walaupun sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu, bahwa kita belajar bahwa di balik cara pandang mereka tentang kesuksesan, di balik cara pandang mereka tentang work, tentang kerja, itu ada sesuatu yang menggerakkan mereka sampai sukses. Oke, nah, saya lanjut sekarang. Kenapa manusia harus bekerja? Nah, sekarang tadi kan udah tuh needs-nya Maslow. Sekarang saya coba mengungkap. Saya jangan salah paham ya Bapak Ibu ya. Saya nggak katakan bahwa Alkitab kita itu buku yang paling super. Super maksudnya semua ilmu ada gitu. Nggak gitu. Jangan juga terlalu memperkosa Alkitab lah ya. Alkitab itu kan adalah sejarah keselamatan manusia ya. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada baris merah, ada benang merahnya yang bicara tentang sejarah keselamatan, betul ya. Jadi saya nggak mau bilang bahwa pokoknya ini ya orang-orang yang mencari kerja, entrepreneur, belajar Alkitab nggak gitu. Gini. Tetapi, gitu ya, karena Alkitab ini bicara tentang manusia, tentang hidup manusia, ya, karena subjeknya Alkitab itu kan untuk menyelamatkan manusia, betul nggak? Ada interaksi antar manusia di situ, antara Allah dan manusia. Jadi kita bisa pakai kebenaran ini sebagai kebenaran yang dasar, begitu. Nah, jadi kalau saya tanya, kenapa manusia harus kerja?
kita lihat dari perspektif kita. Saya kasih sedikit ini, pasti udah langsung tahu. Iya. Kekuatan dari sebuah visualisasi. Kalau saya tunjukin gambar ini langsung ting, ting. Ada lampu di sini? Oke, siapa yang udah dapat lampunya? Tempel ke saya? Belakang? Depan? Kira-kira? Lihat gambar ini kenapa? Ini beneran kita perempuan bekerja. Betul. Kita lihat ya ayatnya ya. Iya. Setuju nggak kalau teman-teman saya tulis dengan statement yang saya tulis ini? Allah kita, baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Setuju nggak? Iya. Kitab yang paling depan berdasarkan kanonisasi adalah kitab Kejadian. Kalau kita tanya sama Pak Pendeta kita nih, contoh-contoh kita yang belajar Alkitab, tanya sama mereka, kenapa kitab Kejadian itu di kanonnya di pertama? Padahal kitab yang paling tua bukan Kejadian loh, betul ya? Betul nggak? Ya. Tahu nggak? Nggak usah deh, nanti soalnya sudah sempat Alkitab nggak usah. Nah, kenapa kitab Kejadian itu ditulis di kanonisasi di kitab pertama? Hah? Supaya manusia bacanya nggak bingung, gitu kan ya? Betul nggak? Begitu baca langsung, misalnya kitab Ayub gitu, bingung nggak? Bingung gitu ya? Ya makanya di kanon kan? Nah, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 apa? Ada yang apa nggak? Keren. Pada mulanya Allah menciptakan. Oke. Ada kata menciptakan, oke? Bara. Apa itu artinya? Menciptakan itu pasif atau aktif? Verb atau noun? Kata kerja atau kata benda? Nah, jelas. Alkitab dimulai dengan sebuah kata kerja. Pada mulanya Allah menciptakan. Waktu Anda baca kitab Kejadian 1 ayat 1, apa yang Anda bayangkan tentang Allah Anda? Dan ayat saya ya, masih Allah saya juga ya. Apa yang Anda bayangkan tentang Allah? Allah yang pasif atau Allah yang aktif? Itu dia jelas. Luar biasa ya. Jadi Allah kita itu Allah yang sangat aktif bekerja. Dia membuka pelayanannya, dia membuka ciptaannya di dunia ini dengan mencipta. Makanya di sini dikatakan, baca sama-sama ya. Yuk kita lihat. Saya merah-merahin itu kata kerjanya. Saya merah-merahin. Sama-sama ya kita baca ya. Kita mengamati firman dan kita baca. Mudah-mudahan terbaca dari belakang. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah harian. Nah, ada begitu banyak kata kerja aktif di situ yang Allah lakukan. Jadi setuju ya? Allah kita layak untuk bekerja? Yes. Alkitab sudah membuktikan yang pada kita. Oke. Jadi kita adalah ciptaan yang berasal dari Allah yang aktif. Oke. Lanjut ya. Oke. Yang kedua, langsung tahu dong. Begitu dikasih gambar. Ya saya ibu guru. Ibu guru kuat sekali dengan alat peraga. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita manusia, kita ada salah satunya kita manusia visual. Modalitas belajar kita adalah visual, auditory, dan kinestetik. Jadi kalau kita belajar, ya kita manfaatkan semua. Oke, apa yang Anda ingat kalau lihat gambar binatang-binatang itu? No. Iya, manusia menamai, betul. Ini dia. Saya buka ya. Oke. Baca sama-sama poinnya 1, 2, 3. Allah memberi tugas kepada manusia pertama untuk apa? Artinya aktif dan saya bayangin sebelum ada petani, sebelum ada profesi peternak, sebelum ada profesi tukang logam, belum ada berbagai profesi seperti sekarang ini, Allah sudah memberikan sebuah tadi apa Kak Sliti? Job desk. Allah udah kasih job desk tuh. Jadi job desk itu bukan barang baru. Tadi kita Kejadian juga Allah udah kasih job desk. Ini job desknya. Apa job desknya?
desk-nya. Dan job desk itu akan dirinci nanti. Salah satu cara gimana menaklukkan? Bagaimana kita berpuasa? Ya, anak-anak remaja bilang, iya, kita pelihara lingkungan alam gitu ya. Itu kan salah satu cara ya. Itu kan aktif ya bekerja ya. Oke ya. Oke. Jadi dulu belum ada belum ada pekerjaan polisi hutan. Ada sebagai polisi hutan. Betul nggak? Ya walaupun kita belum ada tuh penjaga hutan dari bencana. Tuhan kasih Adam, itu dikasih job desk-nya. Nah tadi Pak Kong bilang menamai, itu naming loh. Saya bilang ini keren banget ya. Oke, kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Taklukkanlah itu. Jadi sama-sama Bapak Ibu. Berpuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi 2 ayat 19. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala binatang burung di udara. Dibawalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana apa? Menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti menama makhluk itu. Wow. Saya jadi ngerti kenapa Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia menurut. Yes. Rupa dan gambar. Karena kalau kita nggak diciptakan seperti yang Allah maksudkan menjadi rupa dan gambar Allah, mana bisa sih ada yang menaming itu jerapah gitu ya, itu unta gitu. Gimana dia bisa menaming itu? Aktif loh ini. Sudah ada petugas kebun binatang, dokter hewan, segala macam ada. Oke ya? Oke. Jadi bicara tentang working, bicara tentang kerja, gak bisa loh dilepasin dari biblical perspektif. Jadi siapa bilang, oh kerjaan itu rohana, bacaan kitab itu rohani, ke gereja itu spiritual, gitu ya. Bekerja itu sekuler. Siapa bilang? Kalau Anda baca Alkitab sungguh-sungguh Anda gak akan pernah bikin dualisme. Oh ini sekuler nih. Dulu saya juga gitu. Kalau lihat Bu Desi dulu kuliahnya apa? Saya kuliahnya sekuler satunya. Maksudnya ya saya sekuler, saya ambil psikologi dulu ya, sekuler gitu. Terus saya semuanya, saya teologi gitu ya. Saya pikir kenapa aneh ya saya menamainya satu sekuler satu teologi ya. Gimana cara kita menamai itu ya? Nah, tadi ada yang bilang, saya bekerja, Pak rusak dikit tadi bilang apa? Bapak, tadi Bapak bilang Bapak rusak dikit. Lupa, saya gak lupa. Bapak tadi bilang apa? Kerja itu adalah Tuhan. Kerja itu disuruh Tuhan. Ada 2 lagi loh, Pak. 1 lagi Bapak bilang apa? Nah, kan? Artinya sekuler gak itu? Kalau disuruh Tuhan sekuler gak? Oh, sekuler. Jangan pisahkan. Setuju teman-teman? Kenapa hari ini tema ini menjadi penting? Karena sering kali kita dunia membuat kita memisahkan. Kalau udah ngomong soal duit, gaji, sekuler lagi, gak rohani. Cara pandang kita yang salah. Sehingga akhirnya kita memisahkan. Mendualisme itu katanya, mendualisme itu. Ya, oke. Lanjut. Oke. Makin seru ya, makin malam ya. Oke. Konsep Paulus tentang bekerja. Jadi ya saya nggak bisa ambil keseluruhan ya, saya ambil part aja. Oke, saya kagum dengan Paulus. Jadi waktu saya dapat tema ini, saya sangat bersyukur sih Tuhan ajarin saya lagi sesuatu. Tuhan banyak bicara secara pribadi ya, bukan isi gitu ya, bukan. Tapi waktu saya baca Alkitab ya Tuhan bicara gitu ya, itu maksudnya ya. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan bicara pada kita udah lewat masa itu. Biarlah itu masa para imam dan para nabi aja. Bisa juga sih Tuhan ngomong langsung, tapi biasanya jarang. Karena udah ada Alkitab, betul nggak? Kalau kita sampai minta Tuhan bicara sama kita secara pribadi, kita nggak hargai Alkitab loh. Alkitab itu firman Tuhan loh. Allah berbicara. Setuju ya, amin ya? Jadi nggak usah paksa-paksa Allah ngomong langsung loh. Kita langsung mati gimana? Gitu ya. Allah bicara, udah kita pergi lah ya, jangan lah ya. Ya, jadi waktu saya baca Alkitab, saya renungkan ini, Tuhan bicara banyak. 3 tahun belakangan ini Tuhan bicara banyak sama seorang yang bernama Daisy. Ya, terlalu banyak dia bicara tentang working. Oke, nah
Semua kenal sama Paulus karena sering baca kitab suratnya. Ada 13 surat mulai dari Roma ya yang dia tulis ya. Roma, 1-2 Korintus, 1-2 banyak lah ya, Filipi, Kolose banyak. Nah, ini salah satunya yang dia tulis. Kalau Anda nanti mau PA di rumah sendiri gitu ya, PA bersama keluarga Anda boleh baca ini tentang berdoa dan bekerja. Judulnya aja udah keren. Ora labora, berdoa dan bekerja. Yang kita pada loh. Jadi kalau ada orang bilang ora labora itu dari Alkitab, teman. Gitu ya. Oke, 2 Tesalonika 3 ya. Nih ya. Oke ya. Oke. Saya udah besarin kalimatnya. Sebenarnya ini harusnya dibaca dari awal nih, ya. Oke ya. Saya bantu baca dari sini deh ya. Nih, sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami. Teladan siapa? Paulus. Iya. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Tidak lalai bekerja. Loh, kan dia hamba Tuhan. Kita lihat nanti. Terus apa lagi? Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan apa? Berjerih payah siang malam supaya apa? Jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Wow. Tapi ayat Alkitab ini gak boleh dibaca sama papa mama kita tuh ditafsirkan salah. Ini saya punya papa yang umurnya 84. Tiap hari sudah bilang ini. Ma, dia bilang ngomong saya. Ayo kita daftar. Mama bilang daftar apa papa? Daftar pulang ke surga. Waduh. Mama bilang jangan daftar. Kita udah terdaftar. Tapi nggak bisa kalau kita nggak daftar, kita nggak mati-mati. Karena kita nggak sakit. Jadi dia berpikir kalau orang sakit baru mati. Karena dia sehat, dia bilang dia tidak bisa mati. Jadi dia daftar. Tiap hari minta daftar. Mama stres. Akhirnya mama bilang, ntar bilang sama Desya, aku dipanggil Desya di rumah. Ntar bilang sama Desya, udah papa mau daftar kemana? Papa mau ke surga. Kenapa papa mau ke surga? Papa merasa hidup papa udah gak berguna. Buat apa? Papa sudah boring, bosen ya bilang. Papa mau pulang aja. Saya pikir, wah hebat amat dia minta pulang ya. Untuk pulangnya minta ke surga loh ya. Bukan hidup apa bingung saya. Puji Tuhan akhirnya dia tahu di mana kembalinya ya, kembalinya, perginya dia tidak lama. Oke, terus saya bilang sama dia, emang kenapa papa? Dia bilang, papa udah gak berguna, gini. Terus saya bilang gini, saya bilang papa gak berguna. Iya, papa udah gak bisa kerja. Terus saya bilang gini, Pak, tahu gak gunanya papa? Terus dia bilang, apa gunanya papa? Gunanya papa adalah membuat Desya senang. Karena setiap kali Desya pulang kerja, bisa lihat wajah papa. Bisa ngobrol sama papa. Bisa ajak papa makan dimsum karena papa suka makan dimsum. Papa bisa bayangin kalau papa tiba-tiba pergi begitu, papa bilang ke surga, besok Tuhan panggil papa ke surga, bisa akan sedih. Dia bilang gitu ya. Iya, ini udah saatnya papa berhenti bekerja dan anak-anak yang bekerja menjadi papa udah happy aja gitu ya. Jadi ayat ini tolong ya, tidak diartikan begitu kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Nanti dia minta pulang semuanya. Itu dia repot kita ya. Oke ya, jadi bukan artinya begitu kita makan percuma. Enggak. Mereka sudah menyelesaikan tugas mereka. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ayat 10 kita baca sama-sama. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu apa? Jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia. Sekali. Siapa yang tidak mau bekerja jangan? Apa itu artinya? Itu dia, harus kerja. Ini perintah Paulus loh. Dan Paulus bilang, aku melakukan ini supaya kamu memadaninya. Luar biasa ini. Jadi jangan kamu gak bekerja. Nah, kalau ada salah satu motivator yang ngajarin loh, bekerja adalah amanah, gitu ya. Bekerja adalah ibadah. Ayatnya mahal ratusan juta, udah gitu. Di sini ada Alkitab ternyata. Terus kita yang punya Alkitab gak bangga sama Alkitab kita. Merasa, ajaran motivator itu begini. Waktu saya dengerin dia, terus saya baca Alkitab Paulus, saya bilang, ya ampun.
Nah kita tiap malam, tiap pagi baca Alkitab, masa kita nggak pernah tahu ada ayat ini? Oke, semangat? Siapa yang tidak kerja jangan dia keras loh ini. Kalau kita udah kasar banget, itu kebenaran. Tuhan mau kita tetap produktif kok. Ya, oke, lanjut. Nah, ini dia. Kenapa sampai Paulus ngomong begitu? Karena ternyata Paulus adalah seorang entrepreneur, gitu ya. Ya, kata entrepreneur baru kita kembangkan di abad-abad ini ya. Tapi sebenarnya dari zaman dulu sudah ada entrepreneur, betul nggak? Dimulai dengan murid Yesus. Entrepreneur nggak? Entrepreneur di bidang apa? Perikanan. Betul dong? Paul Petrus, Andreas, Filipus tukang jual. Andreas, Yakobus tukang jualan ikan ya. Entrepreneur mereka. Paulus juga entrepreneur. Oke, coba lihat nih. Di Kisah 8 saya dapat 2 ayatnya. Oh, sorry ada 3 ayatnya. Ya, kita mulai dari Kisah 18 ayat 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ini gambarnya, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja, ini ada kata aslinya, ini Yunani ya, ergazomi, artinya to work, labor, do work, bekerja, melakukan, menjalankan, ini kata yang sama ya. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama apa? Mereka bikin kemah memang, tent maker, dan itu profesional. Jadi Paulus itu hanya seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang profesional, dia seorang entrepreneur. Jadi gak sembarangan loh ya sebenarnya hamba Tuhan kita satu ini. Gitu ya. Oke, saya gak mau membuat sebuah perdebatan. Jadi kalau gitu hamba Tuhan boleh dong buka toko. Boleh gak? Gak boleh ya. Nanti aja ngomong ya. Iya. Tapi nanti kita lihat kenapa Paulus bekerja. Oke ya. Nah, terus lihat Kisah 20 ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, loh, baik, my hand, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan siapa? Wah, Paulus kerja untuk pelayanan. Paulus kerja untuk pekerjaan Tuhan. Ngeri ini saya dengarnya. Dan dia bersedia untuk terus melakukan profesinya sebagai seorang tukang. Ayat terakhir, saya pakai 1 Korintus 2 ayat 9. Oke. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara atas usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ini luar biasa. Saya pernah nonton suatu film, judulnya Freedom Writer. Itu kisah nyata yang difilmkan tentang seorang teachers yang punya panggilan menjadi guru bagi anak-anak yang terbuang. Jadi anak-anak kelas menengah Negro, Asia, Kamboja, gitu-gitu. Pokoknya anak-anak yang terkena dampak daripada kemiskinan, narkoba, pelacuran dan sebagainya. Ini bisa nyata, memang benar-benar difilmkan. Saya pernah putar itu waktu saya ngajarin Frida, saya sering putar film itu karena bicara soal visi misi. Bagaimana seorang muda yang nggak punya kekuatan apa-apa tapi digerakkan oleh sebuah visi ya, dia kejar itu. Nah, untuk membiayai pekerjaannya as a teacher tadi, dia sampai kerja 2 pekerjaan lagi. Wow, sampai saya bilang, waduh, bayangin untuk bisa membiayai visinya, dia kerja 2 pekerjaan lagi. Dia kerja buat dia bisa kerja as a teacher. Papanya nggak boleh dia jadi teacher karena miskin. Papanya marah ya, papanya bilang nggak boleh lakukan itu. Tapi dia bilang dia punya visi, dia memenangkan anak-anak muda itu. Karena ternyata memang akhirnya mereka bikin sebuah komunitas itu, dan komunitas itu menjadi komunitas yang membangun. Tidak ada satupun keluarga yang anaknya pernah kuliah. Tapi ketika dia membuat kelas itu, sebagian besar anak-anak kulit hitam itu punya bisa kuliah dan bisa menamatkan S1 dan S2. Anda bisa search Freedom Writer, itu ada website-nya. Jadi saya lihat, wah, gitu ya, ada ya orang seperti ini. Nah, pada saat saya bangga dengan Freedom Writer, ketika saya baca kitab saya bilang, apa bedanya itu si Paulus gitu ya? Dia juga melakukan hal yang sama loh. Dia melayani Tuhan dan dia bekerja untuk itu. Nah, saya dapat kesimpulannya. Tuhan bicara sama saya ini, poin ini. Apa yang kita pelajari? Baca sama-sama, 1, 2, 3.
Setuju? Setuju? Value berpengaruh terhadap, kalau value kita terhadap kerja benar, nggak sekedar needs Maslow, nggak sekedar itu, oke? Maka perilaku kerja kita benar nggak? Kembali lagi Pak Rudi. Kalau value tadi Bapak, saya bekerja itu karena Tuhan yang suruh saya bekerja itu untuk jadi berkat buat keluarga dan sesama. Sikap kerja kita ngaco nggak? Nggak akan ngaco, itu dia. Nggak usah bedain ini rohani itu rohani, nggak usah. As apapun kita, as a teacher, as a doctor, ya, as a housewife, apa aja lah, buka toko, kerja jadi tukang, kerja jadi apapun gitu ya. Kalau value kita benar tentang kerja, working ya, value working nggak salah, perilaku kerja kita nggak akan salah. Ya bisa sih kita kecewa, kita bisa kadang-kadang kehilangan kontrol, bisa akhirnya gitu, bisa namanya juga manusia. Tapi kita akan balik lagi ke biasanya. Kenapa? Karena kita ingat gitu, apa sebenarnya filosofi di balik itu. Itu yang pertama saya pelajari, yang kedua yang saya pelajari ini dia. Coba baca sama-sama teman-teman. Bekerja untuk bisa melayani. Ada yang mau sharing? Ini indah sekali kalau di sharing. Ada yang mau sharing? Bekerja untuk melayani. Saya suka sedikit. Saya punya pelayanan anak spesial ed. Tahukah Bapak Ibu berapa gaji saya 1 bulan? 2 juta. Bagaimana seorang Desi yang punya 2 anak, 2 mama papa yang harus dibesarkan? Dibesarkan dibesarkan anak dibesarkan ya. Sorry salah. Yang harus ditanggung. Bisa dihidupi dengan 2 juta? Bisa hidup? Enggak. Artinya apa? Demi supaya saya bisa survive di pelayanan itu, saya kerja. Saya dapat gaji lebih daripada itu. Dan kerja itu bisa menopang saya sampai saya tetap survive. Walaupun saya digaji berapa? 2 juta. Mau digaji 2 juta? Mau. Berat. Ajar anak spesial ini, saya pernah ditonjok. Kalau anak autis udah mana, dihajar kita. Saya ini mau kerja begitu. Betul loh, itu pajak gitu, dicakar. Dulu kita nggak bisa dapat gaji sama sekali, karena itu pelayanan sosial. Yang kita ini sosial Cina akhirnya. Saya diberkati dengan dengan Paulus. Dia bekerja untuk apa? Melayani. Saya sering bilang anak saya, gak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Subsidi silakan. Pasti Tuhan pelihara. Amin? Amin lah. Gak usah takut loh ya. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan akan berkati loh. Gitu ya. Gak perlu jadi orang karismatik untuk ngomong kayak gini. Nanti jangan salah paham loh ya. Gak perlu ke gereja itu untuk bisa ngomong gini. Kalau kita baca Alkitab, kita hidup benar, kita mengerti firman Tuhan, kita juga akan berani Tuhan. Gak usah khawatir. Amin ya? Amin. Oke. Yang ketiga, baca sama-sama. Your calling versus your ini. Ada yang punya sharing lagi? Saya akan sharing terus. Siapa di sini kerja nggak berdasarkan passion? Gak ada. Masa? Jadi pekerjaan itu passionnya ada. Yakin? Yakin Pak? Passionnya? Yakin? Passionnya? Beruntung sekali Anda. Enggak kok. Bukan passion. Jadi sekarang yang mau dulu juga boleh. Passionnya atau callingnya? Ayo, kesempatan kita sharing juga dengerin. Tukang kemah itu bukan passionnya, bukan callingnya. Bukan passionnya. Apa namanya? Paulus loh. Ini bukan menggantikan karena saya haus ya. Saya udah janjinya sama Ako, beneran. Saya dilempar ke Pak. Di sini kamu ini saya kenal dulu lama soalnya. Mungkin dari sih kenal saya waktu saya waktu berapa lama yang lalu saya berkecimpung dalam dunia ajar gitu, coaching, training, dan baru belakangan ini saya
setelah COVID kita mengalami banyak masalah perusahaan di negara ini. Jadi saya sempat geser gitu ya, main kuliner, itu ada offering pekerjaan. Ada offering pekerjaan yang sifatnya, oke, saya harus cari duit pokoknya. Karena dalam masa COVID ini udah 2 tahun lebih kacau balau gitu ya. Karena kalau training itu kan harus tatap muka, ada apa itu semua kalau online rata-rata free seperti itu. Passion saya di membuat orang belajar sesuatu dan bisa melakukan sesuatu ada perubahan hidup. Itu saya sangat senang dengan memberikan layanan kepada orang, baik itu dalam jumlah besar atau one-on-one gitu ya. Dan uniknya pada saat saya melakukan pekerjaan saya itu saya enjoy gitu. Meskipun dalam masa training untuk kemarin itu sampai sempat ada 10 bulan saya nggak ada duit, nggak ada gaji, nggak ada income, tapi tetap kita jalankan. Tapi karena passion saya survive, saya senang, saya enjoy. Lalu kita nggak jalanin, saya akhirnya bicara dengan rekan saya, akhirnya saya bisnis, mulai buka makanan. Itu juga tough, very tough karena masa-masa belum pulih gitu ya. Pas malah belum pulih, ada offering pekerjaan, saya sebenarnya akan seharusnya ke Semarang. Harusnya di Semarang kerja dengan satu offering teman saya yang rekan saya kasih saya kerjaan ini. Sebelum itu dia merasa tanda kutip lah, dia merasa punya hutang sesuatu dengan saya. Jadi dia mendapatkan offering kerja yang sangat baik dan dia offering ke saya. Itu gajinya juga sangat baik dan saya harus menemukan satu apartemen. Tetapi di waktu bersamaan ada teman saya yang lain offering kerjaan juga ke saya, di mana gajinya boleh dibilang sepertiganya dari offering saya di Semarang. Cuma saya belajar untuk berdoa sama Chris. Kalau saya mau ngomong kata hati, mungkin saya udah jadi orang Semarang. Karena gaji besar, tunjangan apa semua aman, tempat tinggal, mobil. Saya 2 minggu sekali boleh pulang Jakarta. Semua saya bisa lakukan. Tapi saya belajar untuk taat sama Tuhan. Teman saya baru mulai membuka usaha, dia butuh orang jadi analis yang bisa bantu dia untuk implementasi apa yang dibutuhkan untuk direalisasikan. Jadi saya tahu dia startup dan mulai usaha, gaji akhirnya dia berada offering saya setengah kurang lah pertama dari apa yang di offering di Semarang. Akhirnya saya nego, saya bilang kalau enggak kamu kasih saya lebih sedikit lah. Akhirnya saya cerita, saya bergumul dengan Chris. Tuhan banyak sekali memberikan, saya nggak bisa cerita detailnya, tapi ada beberapa rekan yang saya ajak ngobrol gitu ya, lalu kita sama-sama bergumul. Karena saya percaya suara Tuhan itu nggak cuma saya bicara berdoa Tuhan kasih saya apa enggak gitu, tapi melalui teman, melalui apa orang yang saya percaya kita bisa sama-sama bergumul gitu. Lalu Tuhan arahkan sampai akhirnya ada satu hal yang sangat luar biasa dari mertua saya gitu, yang mengingatkan saya bahwa it's not about money gitu. Kamu nggak perlu jadi serakah atau apa gitu, dan itu merupakan tantangan yang sangat besar buat saya. Karena seperti dibilang saya makanya sudah hampir ke Semarang. Akhirnya saya bilang Tuhan, oke saya taat. Saya nego sama teman saya kerja di Jakarta akhirnya. Dan selama kerja di Jakarta ini ya saya coba, saya fair sama dia. Dia nanya saya, "Yuk passionnya apa? Lu mau capai apa?" Saya bilang, saat ini saya nggak bisa ngomong soal passion, saya coba cari duit. Saya cari duit aja. Akhirnya dia oke, karena dia tahu saya generalis gitu. Karena saya pebisnis pada dasarnya. Jadi A, B, Z saya kerjakan. Lalu sekarang juga begitu gitu ya, dia mulai suatu bisnis tentang wellness di madu, lebah. Jadi implementasi itu semua boleh dibilang saya yang turut campur lah, berperan sangat besar untuk mengimplementasikan banyak hal. Tapi passion saya di dalam mengajar, di dalam itu tetap. Dan uniknya, saya juga nggak ngerti gitu ya. Saya dulu sama Chris sempat bicara dan beberapa teman itu, saya senang ngajar gitu, saya senang training, mentoring. Tapi kenapa kok Tuhan kasihnya bukan di bidang yang saya kerja gitu, tapi malah dikasihnya couple, dikasihnya orang-orang married, permasalahan keluarga, orang yang mau cerai gitu. Saya bilang ini kok klien itu sendiri lebih banyak orang yang sebelah sini di dalam pelayanan di gereja lebih banyak daripada pekerjaan yang sesungguhnya. Jadi kadang-kadang saya mempertanyakan juga sih Bu,
ini benar nggak sih panggilan saya gitu loh. Kadang-kadang bias dengan apa yang saya sebut dengan saya passion misalnya. Tapi yang satu hal saya aminkan yaitu pada saat Anda menjalankan apa yang sudah Tuhan berikan itu tentang fulfillment. Saya senang dengan ilustrasi yang pohon kita itu yang Pak tinggal di dalam aku di dalam dia, itu kan tentang buah yang pohon menghasilkan buah. Sebenarnya kalau saya punya pemahaman bukan hanya sekedar masalah buah, tapi masalah fulfillment. Pohon yang berbuah, mau buahnya asam, mau buahnya manis, Tuhan punya tujuan. Nggak bilang buahnya manis baru baik gitu loh. Buah yang asam nggak baik, enggak. Buah yang asam juga baik gitu loh. Buah yang pedas juga baik gitu loh. Setiap buah ada tujuannya. Fulfillment. Saya percaya kalau kita melakukan hal itu, nggak bicara tentang capek, nggak bicara tentang banyak yang harus kita korbankan, ya. Tapi kita selalu merasa kita enjoy dan merasa ada sesuatu yang Tuhan kasih kita sesuatu sukacita. Saya percaya dan saya berjalan itu dan kita percaya hal-hal luar biasa yang nggak terpikir Tuhan kasih. Percaya deh, saya juga aminkan Bu tentang uang. Pada saat saya menjalankan itu, Tuhan kasih uang dengan cara nggak pernah terpikir. Benar-benar nggak pernah pikir. Kalau mau dengan cerita banyak banget. Teman dekat adalah beberapa kali saya cerita pakai aneh-aneh gitu loh. Sampai ngomongnya bukan ngomong soal hanya memenuhi kebutuhan dalam 1 bulan, enggak. Itu bisa ngomong bulan-bulan urusan gitu. Dan nggak pernah pikir dengan urusan manusia ini. Saya aminkan sih. Cuma memang saya masih kadang-kadang bias antara saya yang meyakini bahwa itu calling or just my passion. Mungkin itu bisa akan begitu. Saya juga kasih loh, beneran. Makanya hari ini pengen dengar sharingnya. Soalnya kalau cuma saya dengar kan, cuma saya doang. Tapi teman-teman bisa mendengarnya. Nanti yang mau bersharing silakan loh ya, walaupun waktunya terbatas nih. Oh, kita masih bisa ketemu lagi besok, tapi sesinya beda. Oke, iya. Ya, apa yang akan sampaikan pada kita, sebenarnya juga kita mungkin berhubungan sama. Jadi yang kita tanyakan adalah apakah ini passion kita atau calling kita. Kalau callingnya sama dengan passion, bahagia. Betul nggak? Betul dong? Senang kan kita melakukannya, tapi entah kenapa tadi waktu saya di jalan, saya buka medsos gitu ya, keluar salah satu TikToknya Dr. Tahir. Dr. Tahir itu kan terkenal ya, dia seorang entrepreneur, seorang orang yang banyak sekali bicara tentang pekerjaan gitu. Terus dia bilang gini di TikTok itu, kasta yang paling rendah. Sebenarnya isi dengerin, kasta yang paling rendah adalah orang yang selalu mengutamakan passion ketika bekerja. Kaget saya. Saya ulang lagi. Bener dia bilang, iya itu kasta yang paling rendah. Gimana itu? Artinya gini, kalau kamu cuma ngejarin passion kamu akan menolak berbagai panggilan yang mungkin Allah berikan buat kamu. Ya, jadi kadang-kadang ya Tuhan gak izinkan kita dengan passion kita loh, tapi dengan calling yang Tuhan kasih buat kita. Oke, nah saya cerita sedikit ya. Tadi aku punya kisah, Desi punya kisah. Tadi kan saya bilang 3 tahun ini Tuhan bicara banyak sama saya. Semua orang kenal lah, mahasiswa saya kenal lah kalau saya adalah seorang teacher. Ya, saya meyakini bahwa saya bukan cuma punya bakat mengajar, tapi saya sudah dalam kondisi meyakini bahwa saya punya karunia rohani mengajar. Gitu, karena kalau karunia rohani kan artinya memang itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan gitu. Ya, nah walaupun dulu mungkinnya bakat tadi aku gitu ya, bukannya sok gitu ya, tapi teman-teman sering bilang, lu kalau ngajar, gua ngerti banget loh. Susah-susah lu gua ngerti loh gitu ya. Karena mungkin gua belum profesor kali ya, jadi gua masih injak bumi gitu ya. Pertanyaan kita loh ya, jangan mati. Nah, 3 tahun belakangan ini Tuhan panggil saya bukan untuk jadi teachers. Saya meninggal pelayanan saya di STT Ramalan Agung. Saya keluar dari Ukrida. Saya udah gak bisa lagi jadi teacher yang saya sukai. Tuhan panggil saya ke satu sekolah untuk masih edukasi, nggak jauh. Apa sekarang? Saya direktur di sekolah itu.
Saya harus belajar segala hal yang saya nggak suka. Dulu saya lihat keuangan, saya mau nangis, tiba-tiba gimana laporan kenapa? Nggak ngerti beneran. Begitu. Terus kalau ada atap bocor, karyawan staf bagian Sarpras, Bu Desi, ini kayaknya perlu disuntik ini. Tiang ini kayaknya udah mau rubuh ini. Saya bilangin suntik pakai apa juga gue nggak ngerti. Pokoknya ibu kesini dulu deh. Nah, saya ke situ, saya lihat ini tiang baja, nggak ada artinya buat saya. Sama sekali gitu ya. Saya pikir, ngapain kerjaan kayak gini ya? Bayangin semua harus diurus, mulai A sampai Z tadi itu. Dari ini sampai mulut, pusing gitu ya. Belum kalau saya suruh ngurusin kerohanian, character building, ngurusin kurikulum oke lah gitu ya. Ini semua nih SDM, keuangan ini semua gitu. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa? Tuhan bilang, dalam hati saya ya, it is your calling. Aku mau pakai kamu di situ. Karena aku mau pakai kamu untuk memenangkan sekolah itu. Saya bilang, buktinya mana? Dasar si Desi itu meminta bukti. Gitu ya. Ya dia memberikan dengan cara dia begitu personal. Passion saya, ya hari ini Tuhan izinin saya dapat passion ini. Saya boleh ketemu Anda. Terima kasih ya, GKB-nya saya diundang. Jadi kalau saya diundang ngajar, saya senang banget gitu ya. Saya kan dapat cuti 1 tahun 5 hari, kayaknya cuti 5 hari loh. Orang Juni libur, saya nggak libur loh. Cuti 5 hari bukan jalan-jalan saya. Saya mau ngajar. Jadi kalau ada gereja atau sekolah mau training segala macam, saya bilang, oke, saya masih punya cuti 2 hari. Saya ambil 1 hari gitu ya. Untuk memenuhi apa? Ya Tuhan baiklah, masih seimbang. Jadi saya senang hari ini saya dikasih kesempatan untuk melakukan passion saya. Terlalu naif gak sih ngomong begini? Enggak ya? Iya, tapi saya percaya ya di dalam passion ini saya mau melayani Tuhan gitu aja. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, anak muda ya, masih banyak anak muda di sini. Ingat ya, nggak selalu kita hidup dengan passion kita. Kita harus pikirkan bahwa Tuhan kita untuk sesuatu. Justru dalam ketidakberdayaan kita, dia menjadi sangat nyata. Wah, saya sekarang melewati 3 tahun jadi direktur. Saya bersyukur. Saya tidak akan banyak lama-lama sih. Tapi paling tidak saya mau selesaikan itu. Dan Tuhan kasih saya sebuah hadiah. Udah lama sekolah ini mesti dibangun. Dari 10 tahun lalu, gak pernah keluar surat. Saya bilang sama Tuhan, kasih dong hadiah buat kami. Tolong dong Tuhan, suratnya dikeluarin di MB-nya. Tepat 70 tahun SKK, keluar surat. Bukan karena diisi kan? Karena Tuhan ya, Tuhan bilang oke, you taat, I kasih you. Tapi sekarang berdoa lagi, Tuhan 24 miliar Tuhan. Tapi gak ada arti 24 bagi Tuhan ya. Kalau doakan teman-teman, sekolah ini di sekolah misi, memenangkan banyak jiwa ya. Saya berterima kasih tuh ada orang tua murid di belakang ya. Kalau doakan, terakhir ini ya. Ini konsep AMSA. Wah, langsung ingat dong? Ya? Iya, semut ya? Oke, seekor semut. Jadi semut, hai pemanas. Oke. Hai pemanas, pergilah kepada semut gitu ya. Oke, saya skip aja. Nah, ini ayat yang terakhir yang saya mau berikan. Untuk tes ini ya. Kira-kira Anda bisa tebak nggak? Ini baru terjadi belakangan ini. Ini adalah orang yang melawan hukum. Dari Mazmur 126 ayat 2. Kira-kira Anda bisa tebak nggak? Kira-kira akan keluar gambar apa? Langsung buka ayat pinter. Itu ayatnya apa? Buka ayatnya. Kira-kira. Kalau nanti betul saya kasih hadiah, foto sama saya. Nggak masuk hadiahnya. Oke. Kira-kira gambar apa yang akan muncul? Udah dapat ayatnya? Ayo siapa yang mau tebak? Siapa yang sedang melawan hukum ini? Tima. Wah,
5? Tapi ayatnya tepat nggak itu? Baca. Bagian komunikasi dari kalian kananmu bagian engkau dan berdoa. Kanan ya. Karena ini hukum yang melawan. Ini orang-orang yang melawan hukum ini. Tadi Bapak sudah baca. Engkau akan memakan hasil dari payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Itu TG 2. Bisnya. Baca sama-sama bisnya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Engkau akan makan dari hasil kerjamu. Hidup makmur dan NIV kita baca. You will eat the fruit of your labor, blessing and prosperity will be yours. NKJV ini New King James Version. When you eat the labor of your hand, you shall be happy and it shall be well with you. Pesan Tuhan ya, dan Tuhan bukain kita loh dengan peristiwa ini. Saya tidak mengajarkan siapapun, saya cuma mengingati ya. Alkitab sudah bicara tentang kita tentang kejujuran, kerja keras, menghargai setiap jerih payah, nggak nyuri punya orang lain, bekerja dengan semangat seperti semut yang tidak pernah menyerah, mengumpulkan makanan untuk hari-hari di mana ada cemar. Tadi aku juga udah ingetin kita harus menanggung untuk keamanan dan ketentraman juga punya. Itu dia. Dan tahun ini Tuhan membukakan kepada kita siapa yang melawan hukum ini. Lihat. Begitu. Oke, jadi biarlah ini boleh menolong kita. Kita sampai 9. Saya mau maksimalkan ya. Temanya bagus. Nah, saya nggak akan jelasin ini. Ya, tapi teman-teman boleh pakai yang di dunia marketing, di dunia manajemen, di SDM, pakai aja ini materi ini. Tahu ya smart ini ya? Oke ya. SMART tahu ya? Spesifik. Oke. Ya, ini contohnya ya. Kalau misalnya Anda merasa saya kurang berhasil loh dalam hidup, oke, Anda lihat mana yang kurang gitu ya. Ini contoh life goals di career, macam-macam ada 7 tuh life goals. Ada social, ada career, ada spiritual, macam-macam lah ya. Ini salah satunya adalah career. Dapat promosi, dapat kenaikan gaji, ini semua. Kalau Anda merasa ini Anda kurang, ya lakukan tadi yang smart tadi itu. Anda bisa ada vision, ada goal, ada action item, ada 3 isi. Saya nggak mau ngomongin itu hari ini karena ini bukan sebagian saya. Tapi kalau Anda membutuhkannya, silakan cari coaching, silakan cari coach, jadilah coaching. Kemudian carilah mentoring. Orang Kristen nggak anti loh yang beginian. Saya kemarin baru mendaftar menjadi seorang coaching, bukan coach loh. Orang yang di coaching, saya sangat menyadari loh, bener loh. Saya sampai ngedaftar loh. Saya perlu coaching. Mereka bilang, ibu masa perlu coaching? Ini saya perlu, saya mau. Saya sudah daftar. Saya menunggu sedang akan dipanggil untuk di coach. Kita butuh loh ini, oke? Jadi jangan merasa, karena saya udah banyak tahu. Siapa bilang? Banyak orang yang lebih tahu yang bisa menolong kita ya. Jadi silakan pakai ya. Oke. Nah, ini buku yang saya nikmati beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun dan beberapa bulan yang lalu. Saya pernah buat pelatihannya. Nanti kalau berminat bikin pelatihan, ayo bersama saya. Ini bagus banget. The Dark Side of Leadership. Saya banyak ditolong loh dengan pelatihan ini. Saya baca buku ini lebih dari 3 kali loh. Dan kemudian saya mencoba untuk membuat dalam bentuk pelatihan yang sederhana. Bukan teori saya soalnya. Iya, saya tahu itu kekuatan saya. Baca buku, kemudian membuat dalam bentuk pelatihan sederhana yang menarik, itu pasti menarik sekali. Saya kasih sedikit intip-intip. Ini adalah buku Overcoming the Dark Side of Leadership. Ya, ini kata John Maxwell. Yang nulis bukan John Maxwell, tapi dia buat sebuah kayak kutipan. Dia bilang begini, tidak semua kekuatan pendorong di dalam diri seorang pemimpin itu positif. Agar menjadi pemimpin yang kuat, bukan hanya perlu menggali talenta-talenta dari Allah. Bukan hanya loh ya, tetapi juga kemampuan untuk mengatasi faktor-faktor negatif. Ya, karena saya punya banyak staff, saya punya banyak kepala sekolah, saya latih mereka. Kenapa? Karena sering kali kita nggak sadar bahwa kita punya sesuatu yang dark di dalam diri kita ini. Ribet ini, karena ini bicara stop looking kan? Tuh.
Kita punya kecenderungan apa? Kompulsif, narsistik, paranoid, codependent, dan pasif agresif. Anda bayangin? Anda worker, Anda pekerja, Anda pelayan Tuhan, Anda hamba Tuhan. Anda punya ini. Dua. Ya, saya kasih lihat dikit-dikit. Berharap Anda tertarik. Ini dia, lihat. Ada layernya, ada 4 layer loh. Anda nggak akan sadar, Anda bicara tadi itu, Maslow. Ada pengalaman traumatik, ada hutang esensial. Ini thriller ya. Saya kasih contoh. Musa. Siapa nggak kenal Musa? Pekerja Tuhan yang luar biasa ini. Betul nggak? Hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi ternyata dia seorang yang apa? Kompulsif loh. Iya, kompulsifnya dia. Dia selalu punya kebutuhan untuk menjadi seorang pengendali. Bagus dong Bu, pengendali. Tapi kalau kebutuhan, need, serem. Kebanggaannya adalah apa? Baca. Ternyata seorang Musa ini, kalau dia nggak menjadi seorang workaholic, dia merasa hidupnya nggak berarti. Jadi hati-hati. Ketika kita kerja, menghasilkan karya, sukses. Orang bilang selamat, kamu layak jadi bintang. Tanya sama diri. Jangan-jangan itu adalah apa? My dark side. Ada sebuah kebutuhan yang saya ingin tutupi dengan workaholic-nya saya. Nggak selalu positif kok, ya. Dan hasil kerjanya yang mendekati sempurna, perfeksionis. Sangat mempertahankan aturan dan jadwal, kaku sekali dalam berbagai pekerjaan dan keputusan. Mudah menghakimi orang lain maupun diri sendiri dan cenderung tidak menjadi sabar dan pemarah. Ini salah satunya contoh aja ya. Ada teks-teks Alkitab yang menolong kita melihat betapa kompulsifnya seorang Musa. Tapi kabar gembiranya apa? Si kompulsif itu tetap dipakai Tuhan. Ya kan? Tuhan menghajar dia, Tuhan melembutkan dia, sampai akhirnya dia. Tapi hal yang membuat dia celaka adalah ketika dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Betul nggak? Itu membuktikan apa? Betapa kompulsifnya dia. Itu bayangin. Sedih ya? Nah itu dia. Ini working. Ini bagian-bagian akhir daripada kehidupan seorang loh. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan juga. Oke. Ya, yuk kita nonton sesuatu ya. Ini saya baru dapat nih seminggu lalu video ini bagus. Saya akan kasih lihat Anda. Emily was a seamstress, known throughout the village for her dedication and kind heart, while Noah was a bright and curious boy with a penchant for adventure. One day, as Emily was sewing by the window, Noah asked, "Mother, why do you spend so much time sewing? Why not come and play with me in the woods?" Emily, with a gentle smile, replied, "Noah, I sew to provide for us. Each stitch in the fabric represents our daily bread, our home, and your education. It's a labor of love, my dear." Noah nodded, not entirely understanding, and decided to venture into the woods alone. As he wandered deeper, he encountered a wise old man who was carving a beautiful wooden bird. Noah watched in fascination as the old man worked. "Why do you spend so much time carving?" Noah asked. The old man smiled and said, "I carve to tell stories. Each bird I create has a tale, a message. It's how I share wisdom with the world." Noah's eyes widened with realization. He rushed back to his mother, embracing her tightly and said, "Mother, I understand now. Your sewing is not just about cloth. It's about love and care. And the old man's carving is not just about wood. It's about wisdom and sharing." Emily hugged her son and whispered, "You've learned a valuable lesson, Noah. The work we do is a reflection of the love we have for one another and our community. Every action, no matter how simple, can be a source of meaning and purpose." From that day forward, Noah not only treasured his mother's sewing, but also embraced the wisdom that each of his own actions could carry a message of love and care. And in their small village, the story of Emily and Noah became a reminder that the work we do, when done with love and purpose, can be a source of joy and a valuable lesson for us all. Saya senang sekali waktu dapat video ini ya. Bagaimana seorang anak kecil belajar tentang hakikat dari sebuah kerja. Ketika dia komplain sama mamanya, "Kenapa mama jahit terus, nggak main sama aku?"
Dia baru mengerti ketika dia melihat seorang tukang kayu yang mengukir ukiran. Dan tukang kayu yang bilang, ini bukan cuma sekedar ukiran, karena ukiran ini akan menampilkan atau memberikan sebuah message untuk dunia ini. Jadi di balik kerja ada apa? Ada message, ada pesan cinta, ada pesan pelayanannya dan sebagainya tadi ya. Oke. Nah, jadi Tuhan mau apa dalam hidup kita? Oke ya. Oke. Ini ayat-ayat yang ngomong tentang pekerjaan ya, betul nggak sih? Tujuan ya. Oke, baca ya. Boleh ya kita baca 4-4-nya ya. Yesaya 43 ayat 4 ayat 7. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang ya ini tujuan Allah menciptakan manusia kan ya. 1 Korintus 10:31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu apa? Yang keempat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Terakhir, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Anda lihat ini. Anda lihat. Anda bisa simpulkan tujuan Allah menciptakan manusia? Udah saya bikin fontnya lebih besar. Dari 4 ayat itu, apa yang muncul? Yes. Iya, betul. Kuciptakan, betul? Iya. Jadi kenapa Anda harus bekerja? Untuk kemuliaan. Masih ada 3 menit, saya benar-benar maksimal. Tadi telah 3 menit, jadi boleh nggak tambah 6 menit? 3 tambah 3? Nggak boleh ya? Nggak boleh? Nggak boleh? Habis sekarang? Pas ya, pokoknya 3 menit ya? Oke. Kalau gitu saya skip aja. Iya. Oke. Saya tutup dengan kisah sebuah kita. Anda tahu kita? Tahu. Oke. Pada suatu hari ada seorang kaya yang pergi ke sebuah pedalaman. Pedalaman itu sebuah gereja di pedalaman dan tidak ada alat musik. Waktu orang kaya itu lihat, orang kaya itu merasa saya harus menyumbang gitar untuk dijadikan alat musik. Dan dijanji kepada majelis gereja, Pak, saya akan kirimkan 3 atau 4 buah gitar supaya nanti bisa dipakai untuk melayani. Oke, dikirimlah gitar ke gereja itu di pedalaman. Kemudian orang kayanya berpesan, nanti saya akan datang untuk melihat, saya akan ikut menyanyi. Saking gak sabar, dia datang lagi ke kampung itu. Dia lihat tuh, kok gitarnya gak dipakai? Nyanyi tetap aja akapela, gak pakai alat musik. Terus dia bilang, jangan nih korupsi, lagi musim korupsi kan? Pak, di mana itu gitarnya? Saya sudah kirim loh. Bukankah saya bilang supaya dipakai agar berguna di gereja ini? Oh iya Pak, kami pakai dia dengan berguna. Mana buktinya? Loh, Bapak nggak lihat tadi waktu Bapak datang ke desa ini? Bapak nggak lihat? Ibu-ibu sedang Pak. Kalau dulu jemur baju Pak, itu di rumput-rumput. Sekarang bajunya nggak diinjak-injak sama ayah. Wah, jadi iya itu talinya itu Pak. Kuat Pak, cuma saya tuh agak pendek ya. Bisa Pak pilih yang lebih panjang gitu. Terus dia bilang, nah Pak, anak-anak sekarang senang membantu orang tuanya ngambil air di sungai. Bapak tadi lihat gak? Mereka senang sekali. Pakai apa? Dia benar pakai gitar, itu ada bolongan. Waduh, orang kaya ini merasa apa? Itu mahal loh, begitu ya? Waduh, si orang kaya bilang, gimana Pak? Gitu. Loh, kan berguna. Berguna gak? Tapi apakah itu gunanya? Bagaimana perasaan orang ini? Renato Finasi yang pernah gitar. Kalau dia tahu gitarnya dipakai buat dimutilasi, jemur baju, sama bagaimana perasaan tersinggungnya dia? Betul ya? Bukankah kita begitu teman-teman? Tuhan ciptakan kita dengan sebuah tugas mulia. Terus kita bilang, tapi saya kerja kok, saya berguna kok. Iya, kerja sih, berguna sih. Tapi apakah sampai pada titik Tuhan, purpose-nya Tuhan buat kamu
Saya pengen tanya, itu gitar itu harganya berapa? Pasti nggak ketebak kalau harganya 9 miliar, betul kan? Nih kalau saya tutup begini, kan Anda nggak ketebak itu 9 miliar, betul? Mau beli gitar ini 9 miliar? Mana dia mau? Gitar murah 9 miliar. Tapi harganya beneran 9 miliar. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak? Ini dia ada keterangannya. Karena gitar ini punya siapa? Itu dia, Eric Clapton. Siapa Eric Clapton? Itu dia Eric Clapton. Maestro gitar, nggak main-main. Itu gitar yang dia pakai. Bapak Ibu dengerin, penutup. Anda dan saya gitar biasa. Seperti gitar itu, gitar biasa. Tapi ketika gitar itu berada di tangannya Eric Clapton, sang pemiliknya, ketika tangannya maestro itu memainkan gitar itu, gitar yang mungkin hanya berharga $200, $300, berubah menjadi berapa? 9 miliar. Kenapa? Tergantung siapa yang menjadi pemilik. Tergantung siapa yang memetik gitar itu. Anda dan saya pekerja biasa. Tetapi karena kita dimiliki oleh Tuhan, kita membiarkan diri kita dipetik sama Tuhan. Purpose-nya Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita melakukan itu. Anda nilainya akan lebih precious tuh, nggak akan bisa terukur lagi loh. Kenapa? Karena Anda dan saya dimiliki oleh Sang Pekerja sejati, yaitu Allah. Tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta setiap orang mulai mendoakan dirinya, pekerjaannya, profesinya. Masing-masing boleh bersyukuri untuk setiap kesempatan kerja yang Tuhan berikan. Mungkin bukan passion kita, atau mungkin juga sebagian memang passion kita. Syukuri itu dan lihat bagaimana Tuhan memimpin. Kita belajar hari ini, Tuhan mau kita memuliakan Dia melalui profesi kita, apapun itu. Ketika kita tahu value-nya, ketika kita tahu filosofinya, kita gak akan mungkin bekerja asal-asalan. Kita akan pakai pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih untuk waktu di mana kami boleh belajar bersama. Dan yang lain boleh memberikan kami sebuah pembelajaran bahwa Tuhan menghendaki kami melayani Tuhan melalui profesi kami sebagai apapun kami. Demi nama Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin.